Baik, teman-teman audiens, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar ini. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya apa kabar? Sehat. Baik ya. Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama saya hormati Ibu Nita Rimayanti Mkom selaku mentor dari kegiatan webinar ini. Yang sama-sama kita banggakan para pemateri-pemateri kita pada siang hari ini dan teman-teman audiens yang berbahagia. Senang sekali perkenalkan, saya Maulana Ahmad Fortuna yang akan memandu kegiatan webinar pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman audiens dan para pemateri kita yang sudah bergabung, yaitu ada Mas Dian Sulistyo, kemudian ada Mas Hidayatul Erlin, dan juga ada Mas Wandreo. Mari kita sapa terlebih dahulu para pemateri kita. Halo Mas Dian. Halo Mas moderator, teman-teman semua. Oke, halo Mas Hidayatul Erlin. Halo teman-teman semuanya. Oke, halo Mas Wandreo Ricci. Halo Pak, halo. Oke, apa kabar Mas-mas pemateri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Sepertinya para pemateri kita ini sudah tidak sabar lagi untuk memaparkan materi-materinya ya. Sedikit informasi, pemateri kita pada siang hari ini merupakan pemateri-pemateri muda. Pemateri-pemateri yang masih berusia sekitar 20 tahunan. Saya sampaikan bahwasanya para pemateri muda kita belum ada yang mengisi hatinya atau masih kosong. Mungkin teman-teman audiens ada yang ingin mengisi, dipersilahkan. Betul ya para pemateri? Oke. Itulah para pemateri kita pada siang hari ini. Webinar ini terdiri dari 3 sesi. Untuk sesi yang pertama, para pemateri akan memaparkan materinya. Kemudian di sesi kedua kita akan mengadakan sesi tanya jawab dengan para audiens, dan di sesi ketiga kita akan melakukan foto bersama. Sebelum kita melanjutkan, saya akan memperlihatkan sebuah video ilustrasi mengenai era Society 5.0. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat datang di dunia, di mana dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang selalu berkembang tanpa bisa ditahan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita melangkah? Berawal dari Society 1.0 yang awalnya manusia berpindah-pindah dan menjalani hidup. 2.0 manusia mulai menetap dan hidup bersama. 3.0 manusia mulai mengenal ilmu pengetahuan dan dunia perindustrian. Dan akhirnya kita tiba di Society 4.0. Lantas, kemana lagi kita akan melangkah? Hello, good morning. Okay, turn on. Hello, what do you want to drink? Okay,
teknologi yang kita kenal memang mempermudah pertanyaan, bagaimana kita bisa hidup? I want to go to coffee shop. Okay, calamari coffee is very recommended today. Thank you. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, siapkah kita menerima Yes, good perubahan dari afternoon. segala sesuatu itu? Indonesia dikenal dengan sosok senyum, ramah, dan beragam. Sayangnya, kita terlalu dinina-bobokan dengan apa yang Ibu Pertiwi berikan pada kita. Budaya yang khas, tradisi yang kental, hukum yang cengeng, bahkan sumber daya alam sebagai jaminannya. Kita lupa bangun dari mimpi dan kurang menyadari bahwa semuanya itu bisa direnggut dari Nusantara. Pandangan ke depan seakan remang-remang karena eloknya bangsa ini. Tiba saatnya Indonesia bangun dari tidur dan menghadap kenyataan bahwa Indonesia akan terancam jika tidak mempersiapkan diri. Society 5.0 sudah di depan mata. Sebelum cara hidup kita diubah, jaga identitas kita, identitas bangsa Indonesia, sehingga bisa menjawab yes pada pertanyaan. Itu tadi merupakan video ilustrasi dari era Society 5.0. Baik teman-teman audiens yang berbahagia, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar kita mulai. Pada webinar kali ini akan membahas tentang peranan dunia IT menghadapi era Society 5.0. Dengan berkembang pesatnya zaman sekarang, semua itu tidak lepas dari peranan dunia teknologi. Dan IT yang sekarang sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Perkembangan era Society 5.0 sangat berkembang pesat, dan ini sejalan dengan dunia IT yang juga terus berkembang. Nah, pada kesempatan ini, itu semua akan dibahas oleh pemateri pertama kita, yaitu Mas Zuandreo. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Mas Zuandreo. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Sebelumnya untuk materinya bisa di-share. Enter PowerPoint. Ya, sebentar. Oke, saya mulai. Perkenalkan, nama saya Zuandreo Julius. Sini saya akan menyampaikan tentang peran dunia IT menghadapi era Society 5.0. Next. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu era Society. Dalam bahasa Indonesia, Society berarti masyarakat. Lalu, apa itu Society 5.0? Seperti yang kita ketahui, seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Secara sederhananya adalah konsep masyarakat 5.0 itu muncul atas tanggapan adanya kehadiran revolusi industri 4.0, di mana keperluan masyarakat akan lebih mudah terpenuhi dan mempercepat kerja manusia karena dibantu oleh teknologi yang sangat
canggih. Kemudian konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan modern seperti AI, robot, dan IoT untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0 sekaligus sosial 4.0 yang berpotensi mengurangi peran manusia. Perlu teman-teman ketahui, konsep society atau masyarakat 5.0 ini sebenarnya sudah dirancang dan disusun dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima oleh Dewan Sains, Teknologi, dan Inovasi, dan telah disetujui oleh keputusan Dewan Kabinet pada tahun 2016 bulan Januari lalu. Namun, pada tanggal 21 Januari 2019, Perdana Menteri meluncurkan roadmap yang dikenal dengan Super Smart Society atau Society 5.0 yang mengedepankan human center atau berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Lalu pada tanggal 23 Januari tahun 2019, si Shinzo Abe ini mengenalkan konsep tersebut pada forum World Economic Forum yang diselenggarakan di Davos, Swiss. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan era society yang dimulai pada era society 1.0, yang dimana pada era society ini kita berburu untuk bisa bertahan hidup. Peralatan berburu seperti tombak jadi andalan manusia pada saat itu. Hanya saja berburu tidak selalu berhasil dan musiman. Artinya, jika pada zaman ini manusia tidak berhasil berburu dan belum masuki musimnya, mereka akan kesulitan untuk bertahan hidup. Sehingga angka harapan hidup pada zaman pertama ini sangat rendah. Dengan hal tersebut, manusia pada zaman itu mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup dengan lebih lama. Oke, next. Lalu masuk ke Society 2.0. Pada saat era 2.0 ini, manusia mulai belajar bagaimana cara menggarap tanah dan menanam makanan, lalu menjadikannya sebagai makanan pokok hingga punya persediaan makanan dalam waktu yang lama. Seandainya musim penceklik melanda, manusia pada era ini sudah memiliki persediaan makanan. Artinya pada saat zaman pertama tadi, manusia mencari makan hanya untuk hari itu saja. Memasuki era kedua, manusia mencari makan bukan hanya untuk hari itu saja, tetapi untuk kedepannya. Sehingga harapan hidup manusia pada era ini pun meningkat dari sebelumnya. Tetapi seluruh peralatan pertanian serta kerajinan yang digunakan pada era 2.0 ini masih serba manual. Belum ada menggunakan mesin sama sekali, seperti masih menggunakan cangkul dan menggunakan hewan untuk membajak sawah. Oke, next. Kita masuk ke era Society 3.0 atau disebut Industrial Society. Pada era ini, mesin punya peran yang sangat besar dan kemudian industri berkembang dengan pesat. Artinya manusia sudah mulai belajar menggunakan mesin dan industri juga berkembang dengan sangat pesat. Manusia pada era 3.0 sangat mengandalkan mesin dalam memudahkan kehidupan mereka. Dan juga beragam energi berhasil ditambang oleh masyarakat pada era 3.0 ini dalam membangun peradaban. Dan sekedar informasi, era ini berjalan sangat panjang sekaligus mengubah manusia ke arah industri secara majemuk. Oke, next. Masuk ke Society 4.0 atau Information Society. Pada era Society 4.0 ini, kehadiran internet dan dunia digital di akhir 90-an secara global mengubah kebiasaan manusia. Mengubah semua hal jadi secara digital dalam segala aspek. Dan pada era Society 4.0 ini, sangat mengandalkan aplikasi dan perangkat lunak dalam penyelesaian masalah.
Informasi yang dulunya sangat sulit didapatkan, pada era 4.0 ini sangat mudah karena internet bisa diakses tanpa batas. Artinya seperti contohnya pada zaman dulu jika kita ingin mencari informasi, kita harus memberi koran dan sebagainya. Pada era ini kita cukup membuka internet atau membuka smartphone dan seluruh informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Tidak hanya informasi, komunikasi juga bisa dilakukan dengan sangat mudah. Yang sebelumnya pada zaman sebelumnya masih menggunakan surat atau pos, lalu berkembang menggunakan telepon seluler, dan pada era 4.0 ini sudah menggunakan internet. Selain lebih mudah dan lebih hemat seperti itu. Oke, lanjut. Masuk ke era yang terakhir yaitu era Society 5.0 atau Entering Society. Konsep Society 5.0 ini merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Perkembangan internet bukan sebatas media informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Kayak dulunya manusia masih dalam peralihan, tapi pada Society 5.0 memberikan manusia sebagai kontrol utama dalam teknologi, di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya masuk ke bagaimana persiapan yang tepat dalam menghadapi era Society 5.0. Setelah kita mengetahui pengertian dan sejarah singkatnya, kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi era tersebut. Persiapannya seperti membekali masyarakat dengan pengetahuan dan kemampuan yang baik seputar Society 5.0. Yang kedua, menuntut masyarakat agar selalu update tentang perkembangan dunia, terutama di bidang teknologi. Yang ketiga, memiliki pola pikir kritis atau high order thinking skill terhadap perkembangan zaman. Oke, next. Sepertinya penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materi yang menarik ini dengan sangat baik. Terima kasih, Mas Zuandreo. Oke, sama-sama. Kemudian berbicara tentang era Society 5.0, apa dampak yang akan kita rasakan dari era ini? Apakah segala hal yang ditambah teknologi akan menguntungkan kita? Pada kesempatan ini akan dibahas oleh pemateri kedua kita, yaitu Mas Dian Sulistyo. Mari kita sapa kembali pemateri kedua kita. Halo Mas Dian. Halo Mas Dian, sepertinya ada kendala jaringan pada pemateri kedua kita. Baik, kita tunggu sebentar sampai pemateri kedua kita kembali normal jaringannya. Saya mau menyapa para audiens. Di sini teman-teman audiens masih pada semangat? Semangat. Oke, semangat. Semangat. Sepertinya pemateri kedua kita jaringannya sudah kembali normal. Mari kita sapa kembali. Halo Mas Dian. Halo Mas Moderator. Oke, masih semangat Mas? Masih dong. Alhamdulillah, masih semangat dan tetap semangat. Baik, kepada Mas Dian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sulistyo. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk dapat berbicara pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dan saudara-saudara semua yang telah menyempatkan waktunya hadir dalam webinar kami. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam keadaan yang berbahagia, keadaan yang istimewa pada siang hari ini. Oke, saya akan melanjutkan materi dari tema kita, yaitu peran dunia IT menghadapi era Society 5.0. Nah, untuk menggali bagaimana peran dunia IT itu menghadapi era Society 5.0, saya di sini hanya akan memotivasi kepada teman-teman semua, ayo kita lebih menggali lagi dalam hal teknologi yang berkembang sampai saat ini. Nah, tentu dari tema ini ada poin Society 5.0. Apa itu?
yaitu society di masa sekarang yang dimana mampu menerapkan, mengaplikasikan dari teknologi 4.0 itu sendiri. Jadi kita ini semua sudah tahu teknologi 4.0. Nah, kalau society ini, terutama untuk bangsa kita, ke generasi penerus bangsa Indonesia itu tidak mampu menerapkan teknologi 4.0, itu tentu kita akan merasa sangat tertinggal karena teknologi ini sangat berperan dalam dunia industri, baik itu untuk dunia usaha dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, lanjut ke materinya, kita sekarang masuk yang kata kuncinya adalah memanusiakan manusia dengan teknologi. Nah, dan ini tentunya senada dengan arti teknologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, inilah teman-teman, di sini kita merasakan itu. Mari kita cek diri kita introspeksi diri kita, dan juga termasuk diri saya sendiri. Nah, coba kita lihat iklan Kongguan yang ada di tengah ini. Dulu kelihatannya sangat ramah gitu kan, yang dimana iklan Kongguan ini merepresentasikan kehidupan kita pada saat ini. Coba kita lihat ibunya sekarang. Ibunya sibuk dengan handphonenya. Hanya pun juga demikian. Agak miris memang kalau kita berhadapan dengan keluarga seperti itu. Dan di bawahnya juga seperti itu. Di ruang meja makan mereka bermain gadget. Di ruang tamu juga seperti itu. Keluarga seperti apa yang dirasakan kehangatannya jika anggota keluarganya itu semua sibuk dengan handphone dan gadgetnya masing-masing. Dan saya juga yakin teman-teman di sini pasti tidak asing dengan fenomena yang ada seperti ini di dalam keluarganya. Nah, sehingga ada itu yang diprogramkan namanya Family Time, yang dimana program ini berfokus pada melepas sementara untuk teknologi seperti ini, tidak bermain gadget untuk sementara. Nah, apalagi yang ada di pojok sebelah kanan di atas itu, seorang anak yang sudah terlalu maniak gadget seperti bermain game, apalagi gamenya yang itu memicu adrenalinnya, sehingga ketika anak itu diajak mengobrol, dia tidak merespon. Mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka, dan bahkan ada yang matanya yang sampai merah, matanya sampai bengkak, dan seterusnya. Dan yang di bawah ini ada gambar suami istri yang saling membelakangi dan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, ini semua tidak jauh-jauh dari kita. Jadi, apakah seperti ini teknologi yang kita inginkan? Nah, di sini ini yang menjadi keresahan oleh Shinzo Abe. Seperti yang telah disinggung oleh rekan saya tadi, Shinzo Abe ini akan pencetus dari Era Society 5.0. Di sini beliau mengatakan society itu bukan cuma model, tapi data yang menghubungkan semuanya. Ya, data yang menghubungkan semuanya itu apa? Yaitu data yang menghubungkan, yang membantu gap antara si kaya dan yang kurang. Apakah itu diterapkan di kedokteran ataupun di pendidikan. Nah, gampangnya begini, setinggi apapun teknologi, ada orang yang menikmatinya. Sementara di sisi kiri ada juga orang yang kan mereka tahu saja tidak teknologi itu. Gap yang seperti inilah yang menjadi keresahan oleh Shinzo Abe. Dan ini, kalaupun ada revolusi industri kelima gitu ya, nah ini harus diselesaikan dulu. Jangan sampai seperti halnya keterkejutan revolusi industri 1, yang dimana pertama menggunakan tenaga manusia, kemudian menjadi tenaga mekanik. Di situ ada pemutusan hubungan kerja. Jadi bagaimana misalnya gap yang beliau contohkan tadi adalah orang yang sulit mendapatkan akses kesehatan karena itu jauh dari rumah mereka, sulit secara finansial, dan bagaimana orang-orang yang tidak mampu itu dibantu, dan betul-betul untuk semuanya, bukan teknologi, hanya untuk orang yang punya, orang yang kaya, dan seterusnya. Tentu itu menjadi keresahan oleh Shinzo Abe ini. Nah, operasi seharusnya bisa dilakukan jarak jauh demi meratakan kesehatan setiap orang. Next. Nah, bagaimana kita dapat survive menghadapi era society 5.0 ini? Mau tidak mau, masing-masing diri kita harus mempunyai tiga kecakapan para leader-leader miliki orang para pemimpin gitu.
Dan saya bilang lagi, tidak mau, karena tantangan ke depan itu semakin besar, ini harus diturunkan kepada diri masing-masing orang dengan level kemampuan yang berbeda tentunya. Nah, yang pertama kita bahas aspek kognitif. Dia bisa memecahkan masalah yang kompleks. Dan kalian bisa bayangkan nggak, apakah dia itu harus mempunyai IQ yang tidak mau berusaha untuk mempunyai kemampuan memahami sesuatu, literasi. Dia sering membaca lagi dengan dunia karena semua ada di genggaman kita. Kalau dulu orang dulu harus mencari buku di perpustakaan, cari judul, dan kalau sesuai judulnya itu pun sudah susahnya luar biasa. Dan kita lanjut ke berpikir kritis. Nah, di berpikir kritis ini kita dapat latih dalam ikut berorganisasi. Ketika seseorang yang masuk organisasi dengan orang yang tidak ikut berorganisasi, itu mereka memiliki perbedaan dalam cara berpikir kritis. Dan saya ibaratkan aspek kognitif itu ialah ada di otak kiri, dan aspek soft skill ada di otak kanan. Nah, selanjutnya di soft skill ini bisa berkomunikasi, bisa empati, bisa memiliki mindset yang kita gabungkan itulah yang akan menghasilkan kognitif ini. Dan soft skill ini insya Allah akan melahirkan teknologi yang memanusiakan manusia, memudahkan bukan menyusahkan. Teknologi itu membahagiakan bukan menyengsarakan. Itu next. Selanjutnya ada 7 emerging teknologi atau 7 macam teknologi yang saat ini menjadi teknologi yang bisa dikatakan akan mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita mulai dari IoT, kemudian yang kedua adalah virtual reality, yang ketiga adalah blockchain dan drones, yang keempat 3D printing, yang kelima adalah augmented reality, yang keenam artificial intelligence, dan yang terakhir adalah robotik. Nah, inilah 7 ini yang sangat mewarnai daripada kehidupan kita sehari-hari. Kalau ditanya kenapa, yang pertama adalah karena sifatnya yang disruptif. Jadi adalah memang karena banyak perusahaan atau institusi yang akan berinvestasi yang paling tinggi tentunya dari IoT itu. Dan yang kedua adalah artificial intelligence, dan yang ketiga adalah robotik. Bagaimana kesiapan terhadap rakyat Indonesia ini tentunya menjadi pertanyaan, oh ya, IoT itu seperti itu, robotik itu menggunakan teknologi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya siap nggak sih rakyat kita itu? Next. Baik, ada survei pada tahun 2017 kemarin yang dilakukan di seluruh Indonesia untuk mengukur. Jadi ada 5 pilar ya. Yang pertama adalah konektivitas. Ya, ini konektivitas ini bisa dibilang konektivitas seperti biasa, broadband everywhere. Dan yang kedua adalah kemampuan, baik itu kemampuan untuk membayar atau membeli perangkat, membeli layanan, membeli aplikasi, bahkan konten sekalipun. Yang ketiga adalah diukur dari tingkat skill dan awareness-nya, dari kemampuan skill yang dimiliki, manusianya, serta sumber dayanya atau resource-nya. Yang keempat yang diukur adalah lokal konten itu sendiri. Jadi baik itu konten yang sifatnya produktif maupun konten yang sifatnya happy-happyan saja. Baru yang kelima diukur juga terhadap security dan sovereignty protection, yang mulai privacy protection sampai cyber protection itu diukur. Nah, dari kelima pilar ini pada tahun 2017 itu di mana penetrasi internet Indonesia ternyata adalah digital index Indonesia sebesar 50%. Sebagai benchmark pada tahun itu, India itu baru menganut 38%. Inggris sudah di angka 86% dan Australia sudah di 50%. Jadi bisa dibilang negara kita itu tidak ketinggalan amat gitu, nggak terbelakang amat. Karena kita sendiri pun sudah di atas sekitar 50%. Nah, kalau sekarang ditanya bagaimana dengan Indonesia saat ini,
kita merasa sudah sangat linear dengan adopsi daripada penetrasi internet di Indonesia. Internet Indonesia itu saat ini sudah mencapai 65% atau sekitar 175 juta rakyat Indonesia sudah siap dalam menghadapi era digital ini. Nah, untuk mengadopsi teknologi digital, teknologi tidak akan bisa berkembang secara sendiri tanpa adanya key success factor. Next. Nah, di sini ada key success collaboration. Nah, tentunya apa sih key success factornya? Bahwa sebenarnya key success factornya adalah berkolaborasi. Jadi kolaborasi ini harus dilakukan. Siapa saja aktornya di situ adalah stakeholder-nya. Yang pertama kita mulai dari pemerintah. Kenapa pemerintah? Pemerintah tidak hanya berlaku sebagai konsumen, tetapi juga sebagai fasilitator atau sebagai penyedia. Yang kedua, ada private sector, juga berperan sebagai konsumer dan sebagai produser. Yang ketiga ada public. Nah, public ini sebagai apa? Dia sebagai community makers dan hobbies, tapi sekaligus juga sebagai pusat pada teknologi itu sendiri. Yang keempat adalah akademisi. Akademisi di sini baik itu sebagai researcher, sebagai pendidik, dan sebagai user juga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah media. Media ini baik itu media online, media offline, media resmi, dan semua itu berfungsi sebagai resonator. Disinilah yang bisa membuat sesuatu yang kecil menjadi besar, dan yang besar menjadi lebih besar lagi. Nah, dengan adanya itu, maka kita sangat yakin, dan kita meyakini bahwa memang kita akses faktornya adalah kolaborasi di antara semua stakeholder. Nah, kenapa sih sangat penting? Karena kita melihat transformasi digital adalah faktor pendorong utamanya. Untuk melakukannya, satu contoh yang paling mudah adalah kita mengimplementasi solusi yang berdasarkan hal-hal kecil yang dulu. Yang pertama, kita mengkonekkan antar perangkat, terus kita mengkonekkan antar layanan. Setelah itu kita mensupport ekosistem dari teknologi IoT itu tentunya. Dengan tidak lagi selalu mengabaikan dan tidak menyepelekan personal data protection, karena disinilah kunci kesuksesannya. Kalau kita itu yakin keberadaan data kita, ini akan menjadi key success factor untuk berkembang lebih besar lagi. Dan tidak ada keraguan daripada user itu sendiri. Nah, setelah itu barulah kita melihat juga bagaimana kita memproteksi segala macam solusi yang kita berikan. Setelah kita mengimplementasi solusi tersebut, kemudian disitulah kita baru bisa melihat perubahan secara global. Dan barulah kita mengingat pentingnya networking. Kalau saat ini baru terhubung secara lokal, kita melihat ini terhubung secara global. Dan memungkinkan itu semua, kita akan berkolaborasi secara global, baik itu melalui open arsitektur maupun secara open platform. Atau kita dapat mengimplementasi satu standarisasi tertentu dan tentunya akan membuka interoperability antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Next, mungkin sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahaminya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kedua kita yang telah memaparkan materi yang menarik ini dengan sangat baik. Terima kasih kami ucapkan Mas Dian Sulistyo. Sepertinya banyak kisah dari teman-teman audiens kita ya. Kita lihat tadi ada yang kucingnya kejepit kursi, saya baca. Kemudian ada yang kameranya juga panas ya. Tidak apa-apa. Kita lanjut. Pada era Society 5.0, teknologi AI dan IoT berfungsi sebagai pengolah data dan menganalisis data yang bersumber pada manusia itu sendiri. Mungkin kita masih bingung dengan konsep Society 5.0. Pertanyaannya, bagaimana pengaplikasian konsep ini pada kehidupan sosial? Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas oleh pemateri terakhir kita, yaitu Mas Hidayatul Erlin. Kepada Mas Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Mas Hidayat. Baik, tes dengar suara saya? Benar, Bang. Oke, terima kasih kepada Mas moderator ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua yang sudah sempat bergabung pada webinar kali ini, saya diamanahkan untuk menjadi pemateri dengan materi yaitu bagaimana cara kerja atau konsep Society 5.0 di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, bagaimana cara kerja dari era Society 5.0. Pada era ini, teknologi AI dan IoT berfungsi sebagai pengolah data, menganalisis data yang bersumber pada manusia itu sendiri, melalui sensor fisik atau berupa data pada manusia itu sendiri, lalu mengumpan balikkan data yang telah diproses oleh AI dan IoT kembali ke manusia dengan berbagai bentuk fisik. Mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan bagaimana konsep era Society 5.0 itu di dalam kehidupan sehari-hari. Next. Oke, ini yang pertama yaitu di bidang pengiriman atau distribusi. Sekarang kan kita dalam bidang pengiriman itu kebanyakan itu melalui transportasi darat dan transportasi laut gitu ya. Dengan adanya teknologi di era Society 5.0 memungkinkan barang yang kita pesan secara online itu tepat sasaran dengan bantuan teknologi AI dan IoT. Sistem AI mengontrol drone untuk mengirim pesanan kita sampai pada tujuan dengan cepat. Bisa teman-teman lihat ya pada gambar layar presentasi ini bahwa drone itu mengantarkan pesan ke penerimanya. Setelah penerima itu setelah drone-nya sampai itu akan dilakukan scanning apakah benar ini penerimanya atau tidak. Next. Yang selanjutnya yaitu home automation atau rumah pintar. Konsep rumah langsung kita rasakan dengan bantuan teknologi IoT. Mungkin saat ini setiap hari kita dibangunkan dengan alarm yang biasa saja, tapi dengan teknologi AI alarm bisa mengetahui kita apakah sudah benar-benar bangun atau masih terlelap. Selain itu, konsep rumah pintar bisa diaplikasikan pada peralatan elektronik kita dengan menghubungkan semua peralatan elektronik kita dengan IoT dan memproses dengan AI, maka rumah kita terlihat lebih modern. Sebagai contoh, kita bisa menyalakan lampu teras menggunakan kontrol suara, atau apabila kita belum sampai di rumah dan hari sudah mulai gelap, sistem AI akan menyalakan lampu teras bila sudah menjelang malam. Atau teman-teman sekalian ingin menyalakan TV atau AC, itu hanya bisa teman-teman lakukan dengan perintah suara saja. Contoh lainnya, di pagi hari kita bosan dengan menu sarapan yang biasa-biasa saja yang selalu kita buat. Kita bisa meminta saran menu sarapan yang enak langsung dengan perintah suara. Maka AI akan men-scan dengan proses data dan memberikan saran sarapan yang terenak. Atau mungkin contoh lainnya, AI bisa menginformasikan cuaca pada hari ini, dan apabila hujan saat kita pulang kerja maupun sekolah, AI bisa menyarankan kita membawa payung atau jas hujan untuk persiapan jika terjadi hujan. Next. Oke, yang ketiga yaitu medical monitoring. Nah, di sini dalam bidang kesehatan ya. Pada bidang kesehatan tersebut, teknologi AI juga sangat memudahkan kita dalam mendapatkan informasi kesehatan ataupun kesehatan keluarga kita juga. Seperti contohnya dengan perangkat elektronik yang dapat memberikan informasi detak jantung, tekanan darah, dan sistem AI bisa memberikan informasi apabila status kondisi kesehatan tidak normal atau sedang sakit. Kemudian, dengan AI bisa menganalisa sendiri atau menyampaikan perihal kesehatan kita kepada dokter pribadi secara langsung dan memberikan saran-saran kepada kita seperti kita harus meminum obat apa, sarapan yang baik untuk kita atau apa, atau menyarankan kita berolahraga setiap akhir pekan gitu.
Oke, next. Yang keempat yaitu smart farming atau pada bidang pertanian. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar yang tertampil pada slide, seorang manusia itu mengontrol mesin yang membajak tanah hanya dengan sebuah monitor. Dengan sebuah monitor itu, dengan sistem AI, kita bisa mengontrol kebun kita yang kita kelola, seperti traktor pintar yang bisa kita kendalikan secara online, yang bisa membajak dan menanam secara langsung atau secara otomatis. Atau AI juga bisa mengambil data pengalaman proses pertanian dari tahun sebelumnya, kemudian memproses dan menganalisa data tersebut, kemudian menyarankan kita konsep bertanam yang lebih efisien dari tahun sebelumnya, agar nanti ke depannya sesuai dengan perkembangan bidang pertanian tersebut. Oke, next. Yang kelima yaitu autonomous vehicle. Nah, di sini ada teknologi masa depan lagi ya, di era Society 5.0, yaitu kendaraan pintar yang bisa membantu kehidupan manusia dengan mudah. Bayangkan apabila jika kita tinggal jauh dari pusat kota, itu ada kendaraan pintar yang bisa menjemput kita gitu, namun dengan biaya yang lebih hemat daripada kita harus memakai kendaraan yang memakai supir. Selain itu, dengan adanya kendaraan pintar ini, kita juga bisa mengurangi resiko kecelakaan yang biasa terjadi. Itu karena potensi human error, atau seperti supir mengantuk, kurang konsentrasi, atau mendadak sakit saat mengendarai gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya itu tentang peran ahli komputer di era Society 5.0. Untuk memenuhi kebutuhan profesi yang kompleks itu, dibutuhkan para ahli komputer yang telah master di bidangnya. Mereka adalah orang-orang yang telah tuntas mempelajari seluk-beluk komputer dan telah paham betul tentang bagaimana merancang hingga membangun serangan yang menjadi inti dari komputer, serta tahu tentang infrastruktur lainnya yang akan dapat mengontrol jalannya sistem komputer. Dengan keahlian tersebut, para lulusan magister ilmu komputer akan mampu survive di tengah kondisi persaingan kerja yang semakin ketat di masa depan. Tidak hanya di bidang praktis saja, ahli komputer terutama yang telah menempuh pendidikan magister ilmu komputer itu sangat diperlukan untuk menghasilkan riset-riset yang mumpuni mengenai ilmu komputer. Riset-riset ini akan sangat berguna demi terciptanya inovasi-inovasi terbaru yang kreatif dan cerdas yang akan senantiasa diperlukan demi mendukung terselenggaranya era Society 5.0. Dengan inovasi-inovasi di bidang teknologi ini, masyarakat akan semakin terintegrasi dengan teknologi komputer yang canggih, tetap tidak tergerus lingkungan profesinya dengan teknologi-teknologi tersebut. Lebih dari itu, para ahli ilmu komputer yang telah menempuh pendidikan magister ini dinilai akan mampu mengadopsi riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menemukan solusi atas permasalahan di bidang teknologi yang tengah dihadapi oleh manusia. Penyelesaian berbagai masalah di bidang teknologi ini tak lain dan tak bukan adalah semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri, agar nanti ke depannya kita bisa lebih protect dan bisa mengenali bagaimana perkembangan zaman nanti di masa depan. Oke, next. Nah, mungkin teman bertanya-tanya gitu, apakah masyarakat Indonesia sudah mampu menerapkan era Society 5.0, sedangkan sekarang ini masih gencar di Indonesia itu revolusi industri 4.0 gitu. Mari kita kupas apakah Indonesia ini bisa menerapkan era Society 5.0. Di Indonesia sendiri mustahil untuk diterapkan era Society 5.0.
Kenapa? Terbelah dibentuknya konsepnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Jepang. Begitu juga dengan industri revolusi 4.0 yang dicetus oleh Jerman sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas secara massal dengan mengurangi durasi pengerjaan sehingga menjadi solusi ketersediaan sumber daya manusia di berbagai macam bidang industri. Negara kita Indonesia sudah mengikuti dan melalui beberapa konsep revolusi industri. Saat ini sedang mengejar ketertinggalan pengaplikasian revolusi industri 4.0. Di saat Jepang sudah gencar mengenal Society 5.0 kepada dunia sejak Januari 2019, Indonesia masih berkutat pada penerapan industri revolusi 4.0. Keterlambatan bukan satu-satunya persoalan. Proses mencapai revolusi industri 4.0 sampai hari ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Industri asal dikembangkan tanpa arah, kebijakan yang sesuai kebutuhan, pembangunan infrastruktur dimaksimalkan, namun apakah industri dan infrastruktur yang ada benar-benar berguna untuk mendukung pengembangan masyarakat di era Society 5.0 nanti? Nah, sejak berdirinya Republik Indonesia hingga hari ini, profesi mayoritas penduduk Indonesia adalah nelayan dan petani. Kemudian sudah berkembang teknologi untuk penangkapan ikan. Tidak ada yang berubah 20 tahun lalu. Sampai sekarang ini pun belum ada teknologi yang benar-benar membantu profesi mayoritas kebanyakan warga di Indonesia, yaitu nelayan dan petani. Bahkan nelayan belum disediakan perahu atau kapal yang hemat menggunakan energi terbaru, lebih cepat dan dilengkapi alat deteksi. Bagaimana dengan harapan sawah? Memprihatinkan sekali karena tidak dikembangkan teknologi untuk pengkondisian iklim, penyaluran air, dan kontrol nutrisi. Banyak lahan terendam karena banjir dan tidak sedikit yang mengalami kekeringan. Next. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri terakhir kita yang telah memaparkan materi yang menarik ini dengan sangat baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Hidayatul Erlin. Baik, teman-teman audiens yang berbahagia, dikarenakan sesi pemaparan materi telah berakhir, sekarang saatnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada 3 orang yang ingin bertanya. Silahkan dihidupkan kameranya terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama. Saya persilahkan. Harus on cam ya, Bang? Kalau bisa iya, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Mungkin Saudari Ratnasari ingin bertanya? Iya, saya mau bertanya tapi nggak bisa on cam, nggak apa-apa kan, Bang? Ya nggak apa-apa, silakan disebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini jika pada Society 5.0 banyak menggunakan komputer atau robot, nah yang kemungkinan besar ini bakal terjadinya itu di negara-negara maju. Apakah ada negara berkembang yang sudah menerapkan Society 5.0 ini? Jika ada, apa dampaknya di negara berkembang itu? Sekian, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ratnasari atas pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Teman-teman audiens yang lain masih ada 2 pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, sepertinya di kolom komentar ada yang bertanya dari Saudara Muhammad Iqbal.
apa dampak negatif dari era Society 5.0? Baik, sisa satu orang lagi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi, mungkin ada yang ingin bertanya dari para teman-teman audiens. Sepertinya para audiens kita sudah mengerti terkait materi yang dipaparkan tadi, para pemateri. Di sini kita hanya mendapatkan 2 pertanyaan, yaitu dari Saudari Ratna dan Saudara Muhammad Iqbal. Baik, di sini mungkin pemateri bisa langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Ratnasari. Pertanyaannya adalah, jika pada Society 5.0 banyak menggunakan komputer atau robot, yang kemungkinan besar ini terjadi di negara maju. Apakah ada negara berkembang yang sudah menerapkan ini? Jika ada, apa dampaknya apabila Society 5.0 diterapkan pada negara berkembang? Mungkin kepada pemateri, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator ya. Mungkin yang dijawab oleh Saudari Ratna itu masuk ke materi yang saya jelaskan tadi, tentang bagaimana kalau era Society 5.0 itu apakah sudah ada negara berkembang yang sudah menerapkannya. Jadi Saudari Ratna, Ya, dari data yang sudah kami ambil dan sudah kami coba lihat di segala sumber, itu yang baru menerapkan era Society 5.0 baru negara Jepang, dan negara Jepang itu adalah negara yang maju dalam bidang teknologi. Sedangkan setelah kami cari tadi, data yang kami dapatkan bahwa sampai sekarang belum ada negara berkembang yang sudah mulai menerapkan era Society 5.0 ini. Karena kebanyakan dari negara berkembang masih bertahan di revolusi industri 4.0, di mana mereka masih mengembangkan era tersebut agar tercapainya tujuan dari revolusi industri 4.0 tersebut sebelum masuk ke era Society 5.0. Karena kalau tidak diselesaikan terlebih dahulu dari revolusi industri 4.0 itu ya, itu akan menjadi permasalahan di suatu negara itu yang belum diselesaikan dari sebelumnya, maka langsung masuk ke step selanjutnya, itu akan menjadi masalah karena belum terselesaikan apa yang langkah dari awal, dia sudah maju ke era yang selanjutnya gitu. Jadi sampai sekarang belum ada negara berkembang yang sudah masuk atau sudah mulai mengembangkan era Society 5.0. Mungkin bisa dimengerti Saudari Ratna. Kembali ya kepada Mas Moderator. Baik, terima kasih. Izin menambahkan moderator. Ya, silakan Mas Duandro. Untuk negara berkembang yang menerapkan Society 5.0 ini belum ada. Bahkan untuk negara maju pun
Info resminya baru negara Jepang menerapkan. Mungkin untuk negara-negara maju atau berkembang yang menerapkan secara resminya belum ada. Mungkin baru menerapkan beberapa, baru mencoba-coba, yang secara resminya belum ada. Karena mereka masih belum memiliki kesiapan untuk maju ke Society 5.0. Mereka masih menggunakan yang lama itu revolusi industri 4.0. Negara Jepang pun menggunakan Society 5.0 ini karena terdapat masalah di beberapa problem di negaranya, sehingga mau nggak mau dia harus menggunakan ini untuk menangani beberapa permasalahan itu. Oke, mungkin itu saja, Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Ratnasari. Bagaimana Saudari Ratnasari, apakah jawaban dari pemateri bisa dimengerti? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ratnasari. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Muhammad Iqbal, pertanyaannya adalah apa dampak negatif dari era Society 5.0? Mungkin kepada pemateri bisa langsung menjawab. Kepada pemateri kami persilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Iqbal, apa dampak negatif dari era Society 5.0 ini. Yang dapat saya jelaskan ialah kelemahan dari konsep Society 5.0 ini adalah konsep ini bisa membuat masyarakat itu ketergantungan yang berlebih terhadap teknologi, membuat masyarakat itu menjadi malas, dan mental generasi muda itu dapat mudah bosan karena semua itu serba instan dan otomatis. Kemudian dapat juga menimbulkan rawannya kejahatan yang semakin berkembang pula. Lalu potensi berkurangnya setiap pekerjaan. Dengan bertambahnya populasi, otomatis pasti masyarakat juga susah mendapat pekerjaan. Dan terakhir, semuanya itu bergantung kepada daya dan jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Dian Sulistyo atas jawaban yang telah dipaparkan. Bagaimana Saudara Muhammad Iqbal, apakah jawaban dari pemateri bisa dimengerti? Dimengerti. Baik, terima kasih juga kembali kepada Saudara Muhammad Iqbal. Baik, teman-teman audiens, dikarenakan sesi tanya jawab telah berakhir, sekarang kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu sesi foto bersama sebagai dokumentasi dari kegiatan webinar ini. Kami mohon kesediaan teman-teman audiens dan para pemateri untuk menghidupkan kamera bagi yang bisa agar sesi ini terlihat lebih sempurna. Silahkan diaktifkan sebentar. Oke, yang belum mungkin bisa sebentar. Mohon kesediaannya. Saya himbau kepada para audiens dan pemateri untuk memberikan senyuman terbaiknya pada sesi dokumentasi ini. Kita hitung dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Terima kasih kepada para audiens yang telah mengaktifkan kamera. Teman-teman audiens yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan webinar kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri kita pada hari ini, Mas Dian, kemudian Mas Hidayat, dan juga Mas Zuandrel, yang sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada para audiens yang sudah mengikuti kegiatan webinar ini dengan antusias. Boleh aplaus untuk kita semua. Ya, meskipun aplaus online tapi berhadiah ya.
Saya Maulana Ahmad Fortuna izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Gimana kasih ulasan kita 5? Berhasil berarti.